Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Indriani, NIM 22010776, Prodi PGSD, mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Elvina MPD. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang cerita pendek saya yang berjudul Tidak Seberuntung Kita. Langsung saja, hari Minggu adalah hari yang paling ditunggu karena pada hari itu beberapa orang dapat menghilangkan penat, stres setelah 1 minggu lamanya beraktivitas. Ada yang memilih rebahan, ada yang memilih malas untuk melakukan aktivitas apa-apa, bahkan ada pula yang memilih berlibur. Begitu pula dengan seorang anak yang bernama Angga. Dia lebih memilih tidur-tiduran di rumah tanpa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Bahkan parahnya, sampai dia selalu merasa kurang dengan hari liburnya. Hari Minggu pun berlalu, berganti pada hari Senin. Sudah selayaknya kita melakukan aktivitas seperti biasa. Namun berbeda pada anak yang bernama Angga, dia malah memilih tertidur pulas. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Sang ibu yang sudah sedari tadi memasak di dapur pun berusaha membangunkan Angga. "Angga, ayo bangun, ini sudah jam berapa? Nanti kamu terlambat," tanya sang ibu. Nanti bu, aku capek. Bagaimana kalau hari ini kita bolos? Bagaimana kalau hari ini aku bolos? Jawab si Angga. "Enak saja kamu bolos, pikiran sekolah kamu tidak mahal bayarannya," jawab si ibu. "Untuk hari ini aja bu." "Tidak, sekarang cepat mandi lalu sarapan, ibu akan mengantarmu ke sekolah." Lalu Angga pun melangkahkan kaki untuk pergi ke kamar mandi. Setelah selesai sarapan, sang ibu pun mengantarkan Angga ke sekolah. Di tengah perjalanan, ibu memberhentikan mobilnya di suatu tempat. Angga melihat tempat itu seperti tempat anak-anak keterbelakangan di sebuah panti asuhan. "Angga, coba kamu lihat itu. Banyak anak-anak yang ingin sekolah sama sepertimu, tapi mereka tidak ada orang tua yang membiayai sekolah mereka." Di perjalanan Angga pun mulai tersadar dan berpikir. Akhirnya dia mau melanjutkan pergi ke sekolah walaupun terlambat. Ketika di perjalanan menuju sekolah, mata Angga tertuju pada seorang anak yang sedang kesusahan untuk menyeberang jalan. Anak tersebut pincang dan memakai tongkat. Angga pun merasa kasihan pada anak tersebut. Ia lalu meminta izin kepada ibunya untuk membantu anak tersebut. Ibunya lalu memberikan izin dan tersenyum pada anaknya. Angga pun menghampiri anak tersebut. Lalu dia bertanya, "Apakah boleh saya membantu kamu?" "Tidak, saya tidak ingin merepotkanmu," kata anak tersebut. "Tidak, saya cuma ingin membantu," jawab anak tersebut. Karena anak tadi sedang kesusahan untuk melangkahkan kaki menyeberang jalan, akhirnya dia pun mengangguk. Setelah selesai Angga menyeberangkan jalan anak tersebut, dia pun memperkenalkan diri. "Perkenalkan, nama saya Angga. Kalau boleh tahu siapa namamu?" "Nama saya Andi. Saya bersekolah tidak jauh dari sini," sambil menunjuk ke arah sekolahnya. "Oh ya, terima kasih ya sudah membantu saya. Maaf saya merepotkanmu." Tidak apa-apa." Setelah mereka mengobrol-ngobrol, sang ibu pun memanggil Angga. Ibu mengatakan bahwa Angga sudah sangat terlambat untuk pergi sekolah.
Angga pun berpamitan kepada temannya tadi karena ia mau melanjutkan perjalanan ke sekolah. Di perjalanan, Angga merasa kagum pada anak tadi karena anak tadi yang kesusahan untuk berjalan saja dia mempunyai semangat yang luar biasa. Apalagi dia yang sempurna tapi malas-malasan untuk bersekolah. Dalam hati Angga berkata, aku seharusnya bersyukur mempunyai fisik yang sempurna. Sedangkan di luar sana banyak anak-anak yang tidak sempurna tapi semangat belajarnya luar biasa. Aku harus mencontoh mereka. Mulai dari peristiwa tersebut, Angga pun tampak lebih semangat untuk pergi sekolah. Ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya yang sudah bersusah payah bekerja keras untuk menyekolahkannya. Pesan moral dari cerita tadi adalah kita harus rajin menuntut ilmu, karena dalam Islam menuntut ilmu adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, dengan menuntut ilmu kita dapat memperoleh pengetahuan yang luas dan dapat memperluas karir kita. Dan juga kita harus selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sekian cerita pendek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.